dan dipalsukan Habaib Alawi, Yaman. Ya sedang viral ya Kia di makam Sunan Bonang dikelilingi makam-makam Habib Kia. Bahkan 30 lebih ya. Iya, banyak. Menurut Kiai Nur Ihya itu 30 lebih sudah mengelilingi makam Sunan Bonang. Dan insya Allah akan didatangi oleh Kiai Nur Ihya lagi, disuruh bongkar. Nah, ternyata ini makam Sunan Bonang ini si yang merawat siapa itu ya? Ya namanya Habib. Subhanallah. Jadi yang punya yayasan Sunan Bonang ini Habib. Berarti dikuasai oleh Habib sehingga dibangunlah di sekelilingnya maisan-maisan. Bertuliskan Habib, ya Habib Asegaf, Habib. Wah, luar biasa pokoknya ya. Lebih dekat dengan makam Sunan Bonang, maka akan lebih mahal. Nah, siapa yang bekerja di sini? Ternyata yang bekerja ini orang-orang pribumi sendiri. Jongos-jongosnya mereka. Luar biasa saudaraku ya. Karena apa? Jongos ini memang yang penting dapat duit. Itu sudah. Sehingga tidak memperhatikan sejarah Nusantara, sejarah Sunan Bonang. Subhanallah. Inilah namanya mereka Habib-Habib ini sudah berani merusak citra Nusantara, merusak sejarah-sejarah Nusantara yang akan diba'alawikan. Subhanallah. Lanjut Ki. Ya, kita lanjutkan bacanya ya. Ini tadi dari Hari Atun sudah, sekarang dari Burhan. Apa? Ba'alawi ngaku cucu Nabi tapi perilaku mereka suka menipu ya. Ada oknumnya yang bahkan menghabisi nyawa jamaahnya loh. Iya. Ini kan di Banyuwangi ini ya. Padahal pemimpin majelis sholawat. Di Banyuwangi ini ada, tetap kita suarakan terus ya. Di Banyuwangi ini ada seorang oknum Habib pemimpin sholawatan. Tepatnya di Kota Genteng ya. Di Kota Genteng. Habibnya itu di Kota Genteng. Yang dibunuh ini di Kecamatan Sempu. Jadi pengikutnya ini. Pengikut setia Habib Muhyiddin Setia Habib. Ternyata ini disedot hartanya. Jadi hutang nggak bisa membayar, nyawa dihabisi. Subhanallah. Luar biasa perilaku mereka. Ini saya ketika bicara pemimpin majelis sholawat ya. Kejadian yang di Pabuaran Wetan kan juga pemimpin majelis sholawat tuh. Subhanallah. Yang sampai 7 kali berhasil membobol apem tetangganya. Subhanallah. Dalam 1 bulan. Ini memang luar biasa. Karena memang doktrin lah. Sekali lagi doktrin yang selalu mereka gaungkan. Ayo kita ke surga bareng-bareng. Kalau Anda tidak mempercayai Habib, hati-hati. Akan mati su'ul khotimah. Doktrin inilah yang paling ampuh untuk Nusantara. Karena apa? Memang Nusantara ini majemuk. Sehingga amat sangat mudah sekali dibawa kemana-mana pola pikir mereka. Yang kurang literasi ya. Kurangnya literasi, kurangnya pengetahuan. Itu Ki. Ya, kita lanjut ini bacanya. Siapa ini yang belum ini? Habib hidup di Indonesia sebagai benalu. Ayo kita pangkas biar kita bangsa Indonesia tidak rugi, kata Suparjan Jan. Saya sependapat bahwasanya Habib di Nusantara ini sebagai benalu. Ayo kita pangkas. Iya, sudah kita berusaha untuk memangkas dan ini sudah melakukan aksi nyata. PCNU yang berada di Wonogiri, terus di Baturaden, Solo Raya, ini sudah memangkas. Dan mudah-mudahan PBNU pun juga melakukan seperti itu. Karena apa? NU inilah organisasi terbesar di Nusantara. Bahkan bukan di Nusantara saja, tetapi di dunia. Organisasi terbesar. Sehingga jadi tongkrongan oknum Habib untuk mendawir. Ya, jadi kalau masih ada
oknum-oknum misalnya apapun statusnya, mau pejabat, mau rakyat biasa, mau ustadz, mau kiai, mau guru, kalau mereka mengundang Habib dengan dasar karena percaya bahwa Habib itu keturunan Rasulullah, bukan dasarnya ilmu loh ya, maka kita bisa bilang kalau memakai istilahnya Kiai Haji Madiun Utsman, mereka adalah orang-orang yang apa tadi Ki? Tidak berakhlak kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Itu clear saya ya. sependapat. Kenapa tidak berakhlak? Karena sudah jelas kita mendukung penipu kok. Oh iya, betul. Kita mendukung penipu. Nah, mengaku-ngaku keluarga besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, nah, kita dukung. Jadi kita membantu mereka untuk mencederai nama baik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini jelas. Maka wajib kita sebutkan, wajib kita sebut mereka itu adalah mencederai nama besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak berakhlak kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Disinilah akan kita perangi melalui medsos, melalui apapun yang akan kita lakukan. Tetapi kita tidak akan melakukan intimidasi, persekusi, dan yang lain-lain. Karena apa? Intimidasi, persekusi, dan yang lain-lain yang sering mereka sebut provokasi, ini tidak diajarkan di dalam agama Muslim. Mohon maaf, saya sebut Muslim. Karena Muslim itu di seluruh dunia. Kalau Islam itu hanyalah di Nusantara. Nah, itu Ki ya. Ya, lanjut. Siapa lagi nih? Ada dari tadi Suparjanjan, sekarang dari Datuk Channel. Andai kata dalam perjuangan 45 otaknya seperti Muhyiddin Pahlawi, Indonesia tidak akan merdeka. Ya betul, dan bahkan pernah saya sampaikan ya. Andai kata Habib itu tidak ada di Nusantara dan menjadi ante-ante Belanda, saudara, Indonesia bisa lebih cepat lagi merdeka, betul ya? Nah, betul sependapat ya. Karena apa? Ante-ante Belanda, Utsman bin Yahya, sangat pandai dan lebih licik dari Belanda. Betul. Karena apa? Dia menggunakan baju kebesaran atas nama agama dan menyusup di spiritual. Mereka bisa mengobrak-ngabrik Nusantara di situ. Karena apa? Kita sebagai orang bodoh ya, tentu ingin hidup damai, ingin hidup tenang, tentram. Makanya pasti manut kepada atasan. Nah, mereka oknum-oknum Habib ini dulu kan memang dibiayai oleh Belanda, dijadikan PNS ya. Nah, kita dijadikan rakyat yang keberapa? Terakhir levelnya, terbawah. Jadi yang level paling bawah, jongos. Maka sebagai jongos ya golek penake wis bene anteng. Nah, seperti itu. Lah, ternyata kita ditipu mentah-mentah oleh mereka setelah kita sadar. Berapa tahun kita baru sadar dengan adanya tesis Kiai Haji Madiun Utsman Al-Bantani menyuarakan. Padahal sebelumnya memang sudah ada bahwa nasab mereka tidak tersambung. Tetapi yang berani menyuarakan adalah Kiai Haji Madiun Utsman Al-Bantani. Nah, disinilah kita menyebut Al-Mujadid. Nah, itu Ki. Betul ya, jadi sepakat. Kita lanjut ya. Saudaraku siapa ini kemudian? Ada dari siapa ini ya? Muhammad mungkin, Syahrizal. Ya. Kemudian ada Heaven Style. Wah, kalau ada Heaven Style ini jadi lucu ini ya. Heaven Style, wah. Ya, jadi kalau dari Muhammad Syahrizal itu Bani Jawi hatinya lembut dan santun. Ada bangsa yang tahu kelemahan ini dan memanipulasinya. Betul. Dimanfaatkan karena kebaikan bangsa kita ya Gia, yang lembut, yang ramah Gia. Kelembutan kita dimanfaatkan oleh mereka. Keramahan kita justru dirusak oleh mereka. Makanya akhirnya kita berani untuk bersuara. Nah, keramahan ditujukan hanya orang yang bisa menghargai harkat martabat seorang manusia.
Itu baru kita ramah, patuh dan taat kepada mereka. Nah, tetapi kalau menginjak harkat dan martabat manusia atau nilai-nilai pri-kemanusiaan, ya kita lawan. Nah, itu. Mereka kan sebenarnya merusak nilai-nilai pri-kemanusiaan gitu. Sangat bahaya. Karena kita dijadikan budak. Ya, sangat bahaya itu. Nah, amat sangat berbahaya sekali. Artinya mereka menggunakan yang kita bilang kekerasan non fisik. Jadi kekerasan itu kan tidak hanya kekerasan fisik. Betul. Ada kekerasan non fisik, doktrin, Mental. kemudian ngancem-ngancem neraka itu kan kekerasan non fisik gitu. Ya, kita lanjut ya. Dari Solihin, Bang Solihin, salam satu jiwa Nusantara ya. Haryatun, iblis dan setan hanya butuh sedikit ruang dalam diri manusia agar tergelincir ke jurang kehinaan dan kenistaan ya. Betul. Hermansyah, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan rungkatnya nasab Habib kaum Ba'alawi, sesungguhnya kiai-kiai Nusantara telah menyelamatkan atau menyadarkan kaum Ba'alawi dan para pemimpin dan siksa api neraka jahanam. Waalaikumsalam. Betul ya, jadi kita sebenarnya menyelamatkan Habib-Habib itu ya. Iya, karena kita mencintai Habib. Nah, jadi kita selamatkan supaya tidak mati su'ul khotimah. Nah, ini yang benar. Kita menyelamatkan Habib, bukan mendorong Habib masuk ke neraka jahanam. Subhanallah. Karena menghinakan Rasulullah akan masuk neraka jahanam. Itu Ki. Ya, dari Bang Linca Bonca ini ya yang selalu setia menemani kita. Habib Usman bin Yahya itu wali ya, wali. Ya betul, wali Belanda. Kemudian dari Joyo Sambodo, Jagat Rekso 999, Rahayu ya, Rahayu. Kemudian Heaven Style, coba yang tunjukkan yang asli yang mana. Jangan-jangan yang asli Heaven Style ya. Iya betul, jangan-jangan dia yang asli ya. Karena yang asli tidak butuh pengakuan, jangan-jangan dia ini turunan Rasulullah. Tapi saya tidak tahu apakah beliaunya ini pemilik apem atau pemilik rudal, kita nggak tahu. Iya, karena masih di dunia mayat, dunia mayat, dunia maya itu ya. Tapi bagaimanapun kita terima kasih ya kepada Heaven Style yang selalu menyemarakkan suasana ya. Betul, betul. Ya, ada Fam Diah Ayu Widyastuti, terima kasih. Bangga sebagai muslim pribumi, berbudi luhur, disakiti tetapi tetap memaafkan ya. Dari Joyo Sambodo. Monggo sami ngopi ya, mantap. Ngopi itu namanya ngolah pikir ya, Ki ya. Betul. Nah, ngolah pikir. Haryatun, Habib Lutfi bin Yahya tinggal menunggu azab yang teramat sangat pedih dan penyesalan yang tak ada gunanya lagi. Stroke adalah bagian terkecil azab untuk Habib Lutfi bin Yahya. Subhanallah, ini bagus ini. Ini masukan bagus, Habib Lutfi bin Yahya tinggal menunggu azab ya. Nah, ini Bang Joyo Sambodo ini menyampaikan sebuah kearifan lokal dari budaya lokal kita. Nah, ini kita jadi teringat, Ki. Bahwa kita harus menjaga budaya lokal, Ki. Karena mereka sudah berusaha menghilangkan budaya lokal kita dengan diganti budaya Arab. Bukan budaya Arab, tapi Yaman. Budaya Yaman ya. Mereka itu berusaha untuk apa ya, semacam mau menanamkan keyakinan bahwa mereka yang budayanya paling bagus gitu ya. Iya. Nah, ini yang harus kita lawan. Nah, ini Bang Joyo menyampaikan ini eling lan waspodo. Ya, ini lengkapnya kan bejo-bejane wong kang lali, luwih bejo wong kang eling lan waspodo kan gitu. Betul. Jadi kita harus diharapkan selalu waspada, mewaspadai orang-orang yang sok berjubah warna putih, ngaku orang suci, tetapi kalau ada apem yang dia suka banget. Nah, jadi kan eling lan waspodo. Jadi kita selalu diingatkan harus waspada kepada orang-orang yang kata-katanya manis, mengaku cucu Nabi. Tidak terbukti. Jadi kita harus waspada dan meneliti perilaku mereka, tingkah laku mereka. Kita teliti. Nah, ini namanya
podo agar mereka tidak mendawir ke mana-mana. Itu Ki ya. Ya, kita lanjut dari saudara kita ini ada Komijan Saman. Mantap pribumi Nusantara ya. Saudaraku, kita lanjutkan ulasan mengenai pidato atau ceramah Kiai Imaduddin di Lampung ya. Kita lanjutkan dari ulasan Pondok Pesantren Darfa ini. Adalah berbeda. Itulah karakter daripada Kiai Haji Imaduddin yang memang merupakan sumber inspirasi daripada perjuangan kesetaraan, perjuangan kemerdekaan. Karena kalau leadernya tidak bersemangat, apalagi pengikutnya, begitu kira-kira. Jadi semangat Kiai Haji Imaduddin ini tertular pada seluruh warga muslimin Nusantara yang mulai sadar terhadap jati dirinya, terhadap kemerdekaannya, terhadap nilai-nilai kesetaraannya, sesuai dengan ajaran Islam dan sesuai dengan falsafah bernegara yang mempersamakan warga negara semuanya di depan hukum dan pemerintahan. Tidak ada perbedaan. Tetapi perbedaan, pembedaan, merasa beda, merasa tinggi, merasa mulia, merasa terhormat, merasa terkenal, merasa disanjung, merasa hebat, itu sudah menjalari pemikiran-pemikiran kaum habaib Ba'alawi. Nah, ini yang tidak disadari oleh mereka, dalam tanda kurung mereka tidak nyadar, tidak merasa. Ini penyakitnya. Sudah berulang kali saya jelaskan bahwa orang yang lama hidup kaya tidak akan merasa sombong dengan kekayaan. Ya, biasa saja. Tetapi dari gaya hidupnya, dari makanan-makanan yang sehari-hari dia makan, kemudian terucap dalam pergaulan, menurut mereka biasa saja. Tetapi karena sudah lama kaya, maka mereka tidak akan pernah merasa. Begitu juga dengan orang yang kuat, yang berkuasa, maka dari perilakunya, perkataannya, walaupun dalam lisan mengatakan saya biasa saja, tetapi dari perilakunya, perbuatannya, dia ada kekuasaan, maka akan nempel, mempengaruhinya. Begitu juga para habaib ini. Mereka sudah lama hidup mulia, sudah lama terkenal, sudah lama disanjung, sudah lama dieluk-elukan. Tidak akan pernah merasa kasta tinggi, biasa saja menurut mereka. Tetapi sudah terbenam, menghujam dalam bawah sadar mereka bahwa kita ini tidak sama dengan mereka. Mau bukti? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, perjuangan Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani dan kawan-kawan ini bukan hasil rekayasa, bukan hasil mengarang-arang, bukan hasil sebuah makar terencana, bukan, tetapi hasil dari sebuah respon, sebuah reaksi terhadap apa yang terjadi di masyarakat berpuluh-puluh tahun ini. Reaksi daripada hegemoni, reaksi daripada kekuasaan, penguasaan, reaksi daripada rasisme habaib, reaksi daripada penindasan pribumi. Itulah penyebabnya. Boleh kita buktikan begini kira-kira. Ini kisah nyata yang dialami teman saya sendiri ketika saya curhat dengan dia. Jadi teman saya ini orang kampung, bukan keturunan siapa-siapa, hanya orang tuanya mengirimnya ke pondok pesantren, lama belajar di pondok bertahun-tahun. Pulang insya Allah sudah mumpuni keahlian ilmu agama, baca kitab kuning, baca kitab gundul, nahus sorof itu sudah lotok lah begitu. Apalagi doa-doa, doa tahlil, hadiah puji, dan doa-doa yang berkenaan dengan masyarakat, insya Allah dia mumpuni pengajian-pengajian, ceramah, dan lain-lain.
Tetapi kemudian datanglah seorang Habib, yang mana Habib itu sebenarnya tidak bisa dia baca kitab kuning mahir itu. Bukan lulusan pondok pesantren, jebolan pondok pesantren Salafiyah NU yang bertahun-tahun. Tidak. Dia hanya bisa doa, hadorot, begitu, dan sholawat. Tetapi dia ada satu keunggulan, yaitu menjual nasab. Selalu mengatakan sebagai keturunan Nabi, harus menghormati keturunan Nabi dan berpakaian ala Nabi. Jadi tidak kampung lagi, tapi jubah besar, imamah, serban, terus tongkrongan Yaman. Mantap. Maka dengan seketika jemaah beliau itu, jemaah santri kampung ini, ustadz kampung ini menciut, diambil alih oleh si Habib itu. Dan dalam kesehariannya, menurut teman saya itu, dia sombong. Kalau lewat, tidak pernah dia memulai mengajak salaman, menyapa. Harus dia saja yang memulai, yang nyamperi dan mencium tangannya. Karena apa? Karena rasa beda itu, aku lebih mulia. Yang padahal secara keilmuan, ustadz kampung ini jauh lebih mumpuni dari si Habib itu. Tetapi kenapa bisa menghegemoni, bisa menguasai? Nah, disinilah terjadi kecurangan. Apa kecurangannya? Karena dia menggunakan, bahkan menyalahgunakan nasab. Kecurangannya, dia mengaku sebagai keturunan Nabi dan merasa mulia atas itu. Ini yang kita perjuangkan sebenarnya. Jadi bagaimana dengan komentar orang mengatakan, wah itu kan hanya iri saja, kalah jamaah, kalah job, kalah pengajian, kalah terkenal, kalah pamor, dan lain-lain. Itu sebenarnya ada benarnya, memang begitu. Tetapi ini akibat tidak fair, unfairness. Ibarat persaingan bisnis, ini semacam banyak gerai-gerai lupa mart atau omdomart. Mereka terstruktur besar-besaran, mempunyai dana besar, kemudian melahap warung-warung kecil itu. Tetapi kan lupa mart dengan omdomart itu fair dia. Artinya barangnya berkualitas dan tidak menggunakan aparat negara untuk menguasai ekonomi atau monopoli lah begitu. Tetapi ketidakfairan atau unfairness atau kecurangan para habaib ini adalah menggunakan nasab untuk menghegemoni masyarakat, menguasai jamaah sebuah wilayah, kemudian mengendalikannya dengan menjual nasab itu. Dengan ancaman kualat dari Nabi, dengan iming-iming syafaat dari Nabi, dengan iming-iming surga dan neraka. Dan itu dipergunakan secara masif di mana-mana, menyingkirkan ustadz-ustadz kampung itu, kiai-kiai kampung itu. Maka inilah yang diperjuangkan, menjadi keprihatinan Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani dan kawan-kawan. Jadi kalaupun misalnya beneran keturunan Nabi, cucu Nabi, juga tidak begitu juga kali. Apalagi keturunan Nabi beneran tidak akan berbuat seperti itu. Mendominasi, menghegemoni, menguasai. Tidak akan seperti itu. Maka dengan ditelitinya nasab mereka, dengan ditemukannya ketidaktersambungan nasab mereka, maka praktek-praktek ini bisa diakhiri. Jadi mereka akan kembali menjadi manusia Indonesia normal, menjadi warga pribumi normal, tidak merasa terhormat, tidak merasa tinggi. Dan khusus untuk kalangan yang bergelut di wilayah keagamaan, maka mereka yang mumpuni, yang mengerti agama, bisa baca kitab kuning, bisa tahu betul nahwu shorof dan lain-lain, itulah mereka yang naik. Jadi tidak dikatrol oleh status keturunan Nabi. Itu yang kita perjuangkan sebenarnya.
Jadi tidak ada lagi penghambaan, pentakziman berlebih. Biasa saja. Jadi orang menghargai orang karena ilmunya dan adabnya dan akhlaknya. Itu yang sedang kita perjuangkan, jadi mohon didukung. Kembalikan tatanan ini kepada tatanan kesetaraan, tatanan kebebasan, tatanan kemerdekaan dari perbudakan-perbudakan feodalisme atas nama keturunan suci Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan perjuangan kita mencerdaskan kehidupan bangsa, mencerdaskan warga-warga muslimin Nusantara agar terbebas dari perbudakan ini bisa berhasil. Lambat laut penyadaran terus. Mereka kalau banyak pribumi yang tersadar tidak akan terus memujanya, tidak akan memilih mereka yang tanpa ilmu mengalahkan ustadz-ustadz atau kiai-kiai pribumi yang sebenarnya berilmu. Itu yang kita perjuangkan. Mudah-mudahan. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ki gimana komentarnya, Ki? Alhamdulillah di sini kita sudah jelas ya. Beliau menceritakan lebih mengedepankan ilmu daripada nasab. Nah, saya tadi kan sudah bilang, nah kalau mengedepankan nasab, Habib Bahlul pun lebih mulia dari 70 kiai yang alim, bahkan 700. Nah, kalau kita belajar ke nasab, apa yang dipelajari? Ayo silahkan tulis di kolom komentar. Nah, kalau kita belajar ke nasab, kita belajar apa? Nggak ada yang diambil ilmu dari nasab itu. Tetapi kalau kita belajar ke ilmu orang yang berilmu, maka buahnya amat manis dan kita akan merdeka yang hakiki. Nah, karena apa? Kita belajar ilmu berarti kita berusaha memerdekakan pola pikir kita. Bukan diperbudak tetapi memerdekakan pola pikir kita. Nah, disinilah yang diperjuangkan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani agar bangsa Nusantara secara umum, Muslim pada umumnya terbebas dari perbudakan yang gaya modern, berkedok agama, yang berkedok agama luar biasa. Nah, disinilah kita berusaha sebagai penyambung lidah untuk mengingatkan para bludak-bludak spiritual agar cepat sadar supaya tidak mati su'ul khotimah. Karena apa? Mereka bukan dzurriyyat Rasulullah, tetapi mereka selalu memframing cucu Nabi dan ingin menguatkan dengan cerita-cerita khurafat, cerita-cerita halu yang tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Nah, inilah yang kita gaungkan. Kalau mereka masih tetap ngeyel mengaku cucu Nabi, maka wajiblah tes DNA. Nah, dengan tes DNA pasti mereka akan berbicara atau mengeluarkan statement, awas kalau menafikan keberadaan Habib, hati-hati. Bukan saya yang, ya seperti itu kan ceramahnya Ustadz Ba'akil. Nah, kok sekarang dipanggil Ustadz, bukan Habib ya, lari yang Ustadz Habib ini lari pakai baju Ustadz sekarang, subhanallah ya, ya akan mati su'ul khotimah. Seakan-akan Allah berada di belakang mereka, subhanallah. Jadi Allah tidak adil. Nah, karena apa? Selalu mendukung pergerakan mereka, seakan mereka selalu berada, seakan-akan Allah selalu berada di belakang mereka. Padahal itu hanyalah kepalsuan belaka. Allah selalu berada kepada orang-orang yang beriman, berakhlak, bertakwa. Itu Ki ya? Ya, betul. Nah, ini ada dari saudaraku Anjay. Terima kasih sudah hadir. Anjay ini dari Palembang. Apa Ade? Al Muqaddam Habib Udigije.
Tapi kalau Iya, gitu ya. Habib Al-Muqaddam itu kan yang dibangga-banggakan mereka. Jadi kok ODGJ ini saya jadi seakan-akan mengamini ya. Ya, mereka kan senang disebut wali kutub. Wali apa? Wali Majnun. Nah. Ya, lanjut ini dari Anjay. Di Palembang banyak juga muhibin yang seperti mendewakan Habib. Apalagi pas ziarah haul ya. Nah, seperti demo. Nah, ini mereka banyak yang terdoktrin. Maka kita terus suarakan nih. Mereka bukan keturunan Rasulullah. Nah, saya jadi bingung ya. Ternyata para bludak-bludak spiritual ini hanyalah melihat dari jubah. Nah, kalau Anda melihat dari jubah dan belajar jubah, maka Anda akan kehilangan isi dari Islam itu sendiri, isi dari Muslim itu sendiri. Nah, karena apa? Anda hanya belajar jubah, sehingga tidak bisa menikmati isinya, tetapi menikmati jubah, menikmati kulitnya saja, sehingga disanjung, merasa berani ya, wah itu ya, nah, dihargai dan dihormati. Itu hanyalah sebagai kulit, bukan isi itu. Ya Ki ya, lanjut. Ya Ki, ini sudah 1 jam ini, sepertinya teman-teman sudah pada ngantuk. Silakan ditutup dan pesan-pesan terakhirnya. Alhamdulillah, barakallah saudaraku semua ya. Mohon maaf apabila kita berkelakar menyakiti hati saudaraku semua ya. Saya akhiri, salam budaya, namo buddhaya, om santi 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 om, salam sejahtera, salam kebajikan, rahayu 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 sagung ing dumadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menjaga jati diri bangsa wajib hukumnya bagi generasi bangsa. Menjaga marwah Nusantara itu lebih mulia daripada mengagungkan nasab. Menjaga marwah Nusantara wajib hukumnya merdeka.